Oke, sobat-sobat semuanya, pecinta pengolahan emas, perak, dan palladium di mana saja berada. Kali ini ada permintaan nih. Ada permintaan dari seorang pengikut ya. Katanya Pak pengen dibuatkan tutorial mengenai proses pengambilan emas dari fleksibel. Katanya beliau minta saya untuk memperjelas dalam proses pengambilan emas dari fleksibel, baik itu dari fleksibel HP maupun dari fleksibel yang lainnya yang ada di dalam komputer ataupun dalam elektronik lain gitu. Jadi sobat-sobat semuanya, yang perlu diperhatikan di dalam pengolahan fleksibel itu, tentunya fleksibel itu jenisnya itu banyak ya, dari HP, dari perangkat komputer, dan ini kebanyakan ini dari HP. Dan ada yang bentuk seperti begini, di dalamnya itu ada PCB-nya, dan ada yang seperti begini. Dan tentunya di dalam pengolahan ini, kalau kita ingin berhasil di dalam pengolahan fleksibel itu, tentunya kita harus mematuhi aturan yang akan mengantarkan kepada keberhasilan. Jadi kalau misalnya kita langsung mengolah ini semua, langsung pengen jadi emas, langsung semua dibakar aja misalnya, tentunya ini akan mendapat kesulitan yang betul-betul tidak akan mengantarkan kita kepada hasil. Sebab di dalam fleksibel itu terdapat banyak banyak pengotor di dalam fleksibel itu. Jadi kalau kita tidak sortir sedemikian rupa, tentunya kita akan mendapatkan kesulitan untuk proses selanjutnya. Dan di dalam fleksibel itu, seperti dalam fleksibel HP ini, sobat-sobat semuanya, inti emasnya itu di dalam konektornya ini. Di dalam konektor ini. Jadi kalau kita proses, tentunya ini kan ada stainlessnya juga nih. Jadi kita harus buang stainlessnya sedemikian rupa. Dibuang dan nanti kita potong segini. Nah, langsung dipisahkan. Tentunya seperti dalam kabel seperti ini. Kalau kita ingin berhasil di dalam pengolahan fleksibel, tentunya kita harus jeli. Jadi kita potong aja sih ini. Ini kan kuning tuh. Ini udah jelas ini lapisan emasnya. Sisanya seperti ini. Ini udah saya potong semuanya ya. Udah saya potong ujung-ujungnya di dalam konektornya itu. Dan ini di dalamnya juga ini termasuk ada dominannya itu tembaga ya. Ada peraknya juga nanti di sini ya, dan logam-logam lain. Jadi untuk proses selanjutnya, kalau kabel seperti ini kita bakar dulu. Setelah dibakar langsung kita cuci dan kita rendam sama asam sulfat, dan itu akan menghasilkan peraknya. Kita dapat perak dari sini. Adapun emasnya kita sudah langsung potong. Kita sudah potong emasnya tuh dalam kabel yang putih seperti ini ya. Kalau dalam fleksibel, tentunya kita harus pilih sedemikian rupa. Tentunya sama dalam fleksibel juga. Fleksibel juga tentunya ujungnya yang sangat berpengaruh itu ujungnya. Kalau misalnya sudah banyak dari potongan-potongan ini, kita langsung bisa olah, langsung kita bisa logamkan. Nah, kalau ini karena ini juga mengandung emas, walaupun ini udah diambil konektornya, tapi tetap ada emas-emas di dalamnya ini ya, termasuk tembaganya. Ini memang dominan tembaga juga ini gitu. Tetap ini kita bakar nanti. Kita bakar, tentunya kita pisahkan dengan konektor-konektor yang ada di fleksibel ini. Ya, ini sudah saya ambil semua konektornya nih. Jadi kita langsung tetap bakar ini. Kita langsung proses, kita langsung bakar, kita langsung keluarkan tembaganya, dan nanti tinggal emasnya yang tentunya itu akan kita langsung bakar ataupun langsung kita regia. Pengotor-pengotor dalam fleksibel ini tentunya sudah berkurang, sobat-sobat semuanya. Jadi dalam proses pengolahan fleksibel itu tentunya yang pertama itu kita harus sortir terlebih dahulu. Yang pertama. Yang keduanya kita langsung pisahkan hal-hal yang bisa diproses dan beda dengan proses yang lain. Tentunya kalau kita misalnya dapatkan seperti ini, kita langsung buka dulu ini, kita pisahkan dulu ini, kita langsung proses yang ininya. Ini sudah saya pilih nih, udah saya potong-potong, walaupun kecil-kecil, dan ini belum nih, sedikit lagi belum dipotong nih ya. Nanti kita satuin sini.
Oke, sobat-sobat semuanya, untuk proses pengolahan fleksibel, sekarang kita akan bakar ini, dan nanti sobat-sobat semuanya bisa saksikan ya cara pembakarannya. Ini saya akan bakar dulu, akan saya logamkan. Nanti setelah dijadikan logam, tentunya saya akan cukim. Nah, kalau bahan sudah dijadikan logam, terus dicukim, itu udah kelihatan ya, ada atau tidak adanya kandungan emas di dalam proses apa aja. Jadi setelah cukim, kalaupun misalnya cukiman itu ataupun endapan itu masih kotor, nah barulah tahap kedua untuk di regia ya, karena dengan di regia akan memurnikan emas sampai 90 kadarnya ya. Oke, sobat-sobat semuanya, itu aja ya, nanti kita videokan untuk pembakaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.